Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Hauna Najmi. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Tarogong Kidul. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membawakan cerita dongeng yang berasal dari Garut, Jawa Barat loh, dengan judul Legenda Gunung Guntur. Oh iya, apakah teman-teman tahu bahwa legenda atau sejarah Gunung Guntur ternyata menceritakan tentang sebuah kerajaan? Apakah teman-teman ingin tahu bagaimana sejarahnya? Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu kala, konon terdapat sebuah kerajaan yang berdiri di sekitar lembah kaki Gunung Kutu. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kokorobokan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sunan Ranggalawe. Sunan Ranggalawe memiliki seorang kakak perempuan bernama Ratna Inten Dewata. Jika menurut peraturan kerajaan, Sunan Ranggalawe tidak bisa menjadi seorang raja. Yang lebih berhak menjadi sang raja seharusnya adalah kakaknya. Tapi karena Ratna Inten Dewata adalah seorang perempuan, maka Sunan Ranggalawe lah yang akhirnya dipilih menjadi seorang raja untuk menduduki tahta dan mewarisi dari raja terdahulu. Pada suatu ketika, kemarau panjang melanda kerajaan Kokorobokan. Di mana-mana terjadi kekeringan yang membuat rakyat Kokorobokan sangat menderita. Sebagai seorang raja, Sunan Ranggalawe tidak bisa tinggal diam dengan hanya memikirkan penderitaan yang diderita oleh rakyat dan negerinya. Setelah memikirkan jalan keluar bersama para patih kerajaan, akhirnya Sunan Ranggalawe memutuskan untuk membuat telaga penampungan air. Akan tetapi, lahan yang akan dibuat telaga penampungan air tersebut ternyata sudah dikuasai oleh Ratna Inten Dewata. Sunan Ranggalawe pun meminta izin kepada kakaknya agar menyerahkan lahan yang didiaminya. Sayangnya, Ratna Inten Dewata menolak sambil berkata, "Setelah aku tidak menjadi seorang raja karena aku seorang wanita, sekarang tempat tinggal aku akan kau rebut juga." Sunan Ranggalawe pun tidak bisa berbuat apa-apa atas penolakan kakaknya. Sang raja pun menghargai keputusan kakaknya. Meskipun para patih kerajaan sangat kecewa. Sunan Ranggalawe merasa sangat bingung. Sementara rakyatnya membutuhkan air. Setelah berpikir, sang raja berniat untuk kembali menemui kakaknya. Lagi-lagi Ratna Inten Dewata menolak. Sebagai seorang raja, Sunan Ranggalawe merasa harus bertanggung jawab atas nasib rakyatnya yang dilanda kekeringan dan kemarau panjang. Akhirnya, Sunan Ranggalawe memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membendung lahan milik Ratna Inten Dewata. Namun, apa hasilnya? Ratna Inten Dewata sangat murka. Tapi, apa daya, dia tidak bisa melawan adiknya sendiri. Maka dari itu, untuk mengeluarkan semua amarahnya, Ratna Inten Dewata pergi ke puncak Gunung Kutu. Di sana dia bertapa
sambil memanjatkan doa kepada Tuhan supaya adiknya disadarkan bahwa apa yang telah diperbuat Sunan Ranggalawe telah menyakiti perasaan kakaknya sendiri. Di puncak Gunung Kutu, Ratna Inten Dewata menaburkan bunga, disertai dengan segenggam tanah kering. Tak lama setelah itu, awan mulai menebal dan suasana sangat memburuk. Mengetahui sesuatu yang dahsyat akan terjadi, Ratna Inten Dewata bergegas turun dari puncak Gunung Kutu. Tidak lama setelah ia turun, Gunung Kutu meletus dengan sangat dahsyat dan bumi hanguskan kerajaan Kokorobokan. Dikarenakan letusannya yang menyerupai guntur, maka gunung tersebut dinamai Gunung Guntur sampai sekarang. Apakah kalian tahu bahwa guntur yang berarti halilintar atau petir ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa Barat? Itulah sejarah Gunung Guntur dan legenda di dalamnya. Wah, teman-teman, tanpa terasa kita sudah sampai di akhir cerita dongeng hari ini. Kira-kira apa ya hikmah yang bisa kita ambil? Pastinya banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah kita tidak boleh melanggar keputusan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.